Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi penerapan versing JSON pada Android Studio Kotlin. Kelompok ini beranggotakan saya Redi Ibrahim, Saya Selvi Melani, saya Rahimul Redi, saya Rebecca Lulia, Dan saya sendiri Nitalia. dan ini adalah penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, ini merupakan contoh hasil aplikasi yang telah kami buat. Di sini main menu yang tadi sebelumnya terdapat splash screen dan sekarang main menu tentang Kids School yang akan menavigasikan ke main menu SD, SMP, SMA, SMK. Kalau kita klik SD di sini akan mengeluarkan data SD. Data SD ini berisi nama, alamat, status, dan jumlah siswa. Ini diambil dari data JSON yang telah diambil diparsing pada programnya yang akan nanti dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok. Lalu ketika klik SMP maka akan mengeluarkan data sekolah SMP yang bersangkutan, SMP Negeri 456 dengan alamat, status, dan jumlah siswa. Lalu untuk SMA juga ada di sini, SMA yang dari Kids School SMA Negeri 789 dengan alamat, status, jumlah siswa. Yang nanti datanya akan ditampilkan pada penjelasan program. Dan yang SMK ini berisi data yang mengaitkan pada SMK. Nah, parsing JSON ini menggunakan library JSON yang akan lebih lanjut dijelaskan pada video penjelasan berikut ini. Baik, setelah melihat preview dari aplikasi Kids School ini, selanjutnya saya akan membahas tahapan awal beserta main menu yang akan ada pada aplikasi ini. Pertama-tama, untuk memparsing data, terlebih dahulu kita buka di manifest ini dan kita tambahkan users permission internet agar aplikasi ini diizinkan untuk mengakses ke internet supaya data yang diambil dari luar dapat bisa diparsing menggunakan JSON. Lalu untuk mengimpor atau mensinkronkan library JSON, itu kita klik pada build Gradle bagian modul, lalu kita tambahkan dependencies-nya itu implementation com google code.json .2 JSON versi 2.8.9. Setelah ini ditulis, ini kalau ini default-nya dan kita tambahkan JSON-nya untuk parsing data dari internet. Lalu untuk binding-nya kita set sebagai true build feature pada Android. Setelah itu di sini akan muncul sinkron sekarang atau since now. Begitu untuk tahapan awal dari JSON ini. Lalu saya akan menjelaskan tampilan splash, tampilan awal, dan juga penggabungan dari data-data yang ada di Kids School ini. Pertama, itu untuk tampilan splash kita buat dulu layoutnya seperti ini. Cukup sederhana, hanya memanggil drawable splash. Ini sudah didesain di luar aplikasi Android Studio, lalu tinggal dipanggil dan pastikan ukurannya itu 16:9 atau setara dengan layar handphone. Lalu ditaruh di drawable, dipastikan saja dan dipanggil di layout utamanya. Jadi keseluruhan layar ini akan full. Dan untuk menjalankan program splash-nya, kita buka di sini splash activity. Ini di sini seperti biasa terdapat set content view activity splash yang merujuk pada activity splash XML ini. Lalu untuk membuat splash screen ini full screen, alt activity-nya kita menggunakan Windows Set Flags. Layout params, flag full screen. Lalu untuk agar splash itu bertahan
1,5 detik atau terdapat delay sebelum splash screen ini mengacu pada main activity atau main menu, ini digunakan handle looper. Delaynya senilai 1500 milidetik atau setara dengan 1,5 detik. Lalu setelah 1,5 detik activity ini terbuka, maka akan menjalankan perintah yang ada di dalamnya. Dalam hal ini ada perintah intent ke main activity class Java, kemudian di start dan loopernya finish. Lalu ketika di main activity ini kita buat dulu layoutnya seperti ini. Di sini terdapat text view yang terdapat background yang elemennya diatur sedemikian rupa sampai hasilnya seperti ini dan sintaksnya seperti ini. Terdapat linear layout di sini untuk menata letak dari elemen-elemen yang ada di dalam ini. Ini saya juga menggunakan background yang diambil atau didesain dari luar aplikasi sebagai main menu. Dan orientasi linear layoutnya vertikal karena ini terdapat satu linear layout horizontal dan satu lagi horizontal juga. Dan ketika ditambahkan dia otomatis dari atas ke bawah, sedangkan yang horizontal dari kiri ke kanan. Kita mulai dari linear layout yang horizontal pertama, ini berisi dua SD dan SMP. Di dalam linear layout ini disetting orientasinya horizontal agar dia em, menyamping. Lalu pada text view ini untuk menavigasikan menu ke menu yang ditentukan. Misalnya diberi ID menu SD, maka ketika di activity-nya kita setting binding-nya tadi, kita panggil saja menu SD, maka ketika diklik dia akan mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini akan ke halaman activity SD yang menampilkan data SD dan memparsing JSON dari luar ataupun dari website, dari internet. Ini settingannya seperti ini. Lalu terdapat juga linear layout kembali secara horizontal dan menu SMA dan SMK. Untuk status ini, jikalau tidak berhasil di parsing datanya, maka akan berubah. Nanti akan dijelaskan. Oke, untuk main activity, ini isinya cukup simple. Kita buat dulu variable binding untuk mengatur activity main-nya, tampilannya, view-nya. Lalu di dalamnya kita masukkan nilai activity main binding inflate layout inflator. Jadi menggunakan layout inflator ini. Lalu di set content view berdasarkan binding kemudian dipanggil .root. Di sini baru terdapat menu SD dan nantinya akan terdapat menu SD, SMP, SMA hingga SMK dengan settingan yang telah ditentukan. Di sini merujuk pada intent ke SD activity, SMP activity sesuai dengan apa yang pengguna klik. Nah, di sini barulah terdapat data. Data dalam hal ini itu ditampung dalam school data. School data ini memuat ntar kita buka terlebih dahulu, memuat data JSON dari sebuah website. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini ada file JSON, data SD, data SMP, data SMA. Ini kita buat terlebih dahulu objeknya pada class Kotlin seperti ini. Dan saya yang membuat bagian objeknya school data dan mengumpulkan seluruh program parsing yang dikerjakan oleh rekan-rekan lain. Jadi school data ini berisi objek data SD sesuai ini dinamakan sesuai dengan huruf variabelnya di sini data SD, kemudian ada data SMP, SMA, SMK. Sesuai dengan yang ini. Lalu di dalam data SMP terdapat data lagi. Ada nama, alamat, status, dan jumlah siswa.
Di tiap variabelnya itu beda kelas. Misal kalau data SD ini terdapat var, nama, alamat, status, jumlah siswa dengan tipe data yang telah ditentukan sesuai dengan file JSON-nya. Ini string semua kecuali yang jumlah siswa. Jumlah siswa ini dalam bentuk integer. Begitu juga dengan data SMP hingga SMK. Seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya tentang data SD, memparsing data SD akan dijelaskan oleh saudari Selvi Melani. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian SD. Awalnya saya membuat activity, di sini saya menamakan dengan activity SD. Di sini saya menggunakan tipe data table layout, yang berarti terdapat tabel-tabel yang ada di dalamnya itu terdapat ya. Nah, JSON yang akan kita gunakan itu bersifat table. Bisa dilihat seperti ini. Nah, ini tuh menggunakan table layout. Bisa dilihat dari sebelah kanan, terdapat table row di dalamnya. Nah, untuk memperindah tampilan pada desain, saya memanggil Android Background Drawable Menu SD. Nah, pada gambar ini saya mengeditkan background itu pakai aplikasi, mohon maaf, pakai website Canva. Nah, di bawah table layout terdapat table row. Di sini ada text view, tentu di sini ada data yang mengeluarkan data kit full dengan besar teksnya itu 20 SB dan teks colornya itu ini warna. Bisa diketik pada uh, aplikasi yang kalian gunakan. Terus menggunakan background juga dengan Rich Tone BG yang telah dibuat pada penjelasan sebelumnya. Nah, di sini di bawahnya ini yang untuk nama alamat, nama sekolah, alamat, status, jumlah siswa itu di bawah ini terdapat table row yang menggunakan dua text view. Satunya itu untuk menampilkan nama sekolahnya, yang kedua itu untuk mengeluarkan teks atau data yang telah dibuat pada JSON. Nah, kedua ini nih, untuk table lah ya. Dia ini ada dua table gitu. Kita pada dua text view ini. Dikasih dengan ID, F nama. Untuk sintaksnya ini sama saja, jadi tinggal copy paste. Yang membedakan itu adalah ID yang digunakan dan teks yang akan ditampilkan. Copy paste, nah ini yang kedua ada alamat, terus dengan ID F alamat, terus di ini yang ketiga ini ada status dengan ID F status, dengan table row juga. Nah, di sini ada tersimpan jumlah siswa dengan ID F jumlah siswa. Itu tercakup semuanya di dalam table tipe data yang bernama table layout. Nah, selanjutnya itu saya membuat class baru yang bernama data SD. Di dalam data SD, kelas data SD terdapat 4 variabel, yaitu variabel nama, alamat, status, jumlah siswa. Nama, alamat, status bertipe data string, sedangkan jumlah siswa ini berdasarkan int karena dia mengeluarkan bersifat angka. Ini tuh sesuai dengan ID-nya ya. Ini ID ini. Variabel ini bebas ya, kalian mau namakan variabelnya apa. Harus sesuai dengan JSON yang telah dibuat. Misalnya nama JSON-nya itu apa. Nah, kita menuliskan variabelnya sesuai dengan JSON. Terus di sini ada terdapat SD activity. Pertama, mengimpor apa saja yang ingin kita gunakan di dalam program. Atau ini impornya ini akan muncul sendiri sesuai dengan codingan yang telah kita buat. Nah, di sini tuh ada satu kelompok activity, terus ada private line, kemudian for binding, activity, SD binding. Terus di override, for uncreate, save instead, save bundle. Terus super uncreate, terus ada binding. Binding group ini tuh harus dideklarasikan sebelumnya itu build-nya ya. Kan udah diraskan pada sebelumnya itu. Terus di super action bar bernilai true.
Selanjutnya, nah ini URL yang digunakan pada data SD ini. Terus untuk mengkoneksikannya dengan eh, data dengan internet itu menggunakan ini value connection, URL open connection, HTTP URL connection. Nah, URL connectionnya itu dari sini, dari HTTPS yang telah kita koneksikan. Terus ada if else, if dengan respon file info stream CF, ada file request-nya from JSON input stream reader tool data. Berarti mengambil data plus Java, terus bisa diupdate atau enggak, terus ada input. Apabila ini enggak terkondisikan, maka dia akan else, gagal mengambil data. Maka dia akan mengeluarkan teks ini. Terus ada pre-event update SD Kotlin run binding nama ini diambil dari nama F satu jumlah siswa ini diambil dari ini, dari ID yang telah kita buat pada layout sebelumnya. Harus sama. Kalau tidak sama maka dia akan error. Direct data ini diambil dari data SD, dari class data SD. Terus sesuai dengan nama, alamat, ini berarti ngambil dari sini. Terus to string, jumlah siswa to string, berarti dia ini dari integer ke string, mengeluarkan string. Terus terakhir on support on big tree, return support on for navigation up. Nah, maka kondisinya ini setelah sesuai, maka dia akan mengulang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada les SMP yang akan dijelaskan oleh saudara Rehan Al-Hudaidi kepada saudara Rehan Al-Hudaidi di peristiwa. Baik, terima kasih kepada saudara Selvi Milani yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagian saya. Jadi di sini saya membuat tampilan dari yang untuk SMP-nya. Nah, pada tampilannya bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, lalu untuk membuat ini kita bisa melihat ke codingannya. Nah, di sini saya menggunakan framework awal itu table layout. Lalu dengan width dan height-nya match parent yang dimana dia mengambil bagian terluarnya. Lalu untuk background-nya saya menggunakan foto yang berada dalam folder drawable. Nah, lalu untuk menginisiasikan sebuah barisnya, kita menggunakan table row. Di sini ada table row dengan padding top. Padding top itu jarak antara atasnya, padding, jadi jarak atasnya, jadi 10 dp. Lalu dengan gravity center terletak pada tengah. Lalu layout margin topnya, margin juga batasnya. Kalau padding tadi itu dia mengambil ke dalam, kalau margin itu dia mengambil dari luarnya, sisi luarnya. Lalu ada tag view. Nah, tag view ini berisi dari yang tulisan data sekolah tersebut, yang dimana terletak pada tengah di atas karena dia menggunakan center. Nah, lalu selain table row ini, di bawahnya ada lagi table row. Nah, table row ini berfungsi yang bawahnya ini untuk menjadi judul dan menjadi tempat isi dari data parsing yang kami ambilkan. Nah, mungkin bisa dilihat sini dengan table row lagi dengan Android layoutnya margin topnya 25 dip. Jadi jarak dari luarnya itu 25 dip. Nah, lalu ada tag view. Tag view ini yang pertama untuk judul dan tag view kedua berfungsi untuk menjadi tempat data parsingnya. Nah, di sini tidak ada dari Android tag untuk meletakkan tulisannya. Nah, untuk ke bawahnya sama. Untuk seterusnya sama ke bawah. Tidak usah kita jelaskan lagi. Nah, untuk selanjutnya kita ke class. Kita dari class school data. Maaf, dari data SMP. Data SMPKT. Bukan situ. Yang class-class. Nah, data SMPKT ini berisi nama, alamat, status, dan jumlah siswa. Lalu di school data. Nah, school data ini
tempatnya dari data parsing yang kita ambil, karena data parsing yang kami buat itu yaitu data parsing di dalam sebuah kurungan atau kurawal. Jadi di dalam sebuah variabel data itu ada di dalam data. Jadi kami menggunakan ini. Nah, dari data SMP ini kita hubungkan dengan yang kelas yang data SMP tadi yang berisikan isiannya. Nah, ini ada nama, alamat, status, dan jumlah siswa. Dan namanya itu harus sama dengan yang ada pada data parsing. Kalau tidak sama, dia akan tidak mengenali dari apa yang kita panggil. Nah, lalu ada SMP Activity. Nah, di sini untuk memunculkannya, cara memunculkannya. Baik. Nah, di sini saya mengimport beberapa fungsi untuk menampilkannya. Yang pertama ada Google JSON, lalu ada import net URL, URL connection, dan stream reader. Nah, di sini ada SMP Activity, lalu menggunakan data binding. Nah, untuk memunculkannya, kita terdapat pada fungsi ambil data. Ambil data ini yaitu metode ambil data ini berfungsi untuk mengambil data yang terdapat pada data parsingnya. Nah, di situ ada file URL. Nah, URL ini menghubungkan kepada data parsing yang ada di Google. Lalu ada connection-nya. Nah, for connection ini untuk menghubungkan koneksinya, koneksi pada URL-nya, agar kita bisa mengambil data dari Google tersebut. Lalu ada input system ini. Nah, ini untuk mengkoneksikannya juga. Lalu ada input stream reader, ada file rec. Nah, file rec ini untuk menghubungkan dari JSON tadi. Nah, di sini ada school data. Nah, dia menghubungkan ke school data yaitu ke class yang pertama tadi. Nah, lalu ada unread rec. Nah, unread tag itu berarti ketika dia eh, tidak menemukan. Nah, kayak gitu. Nah, unread ini adalah metode yang dimana untuk memanggil dari datanya. Nah, dari binding venama ini dan nama variabel yang terdapat pada tag view kita tadi. Lalu, nah, mungkin kita bisa lihat, nah, ada venama. Nah, jadi dia mengambil di sini. Lalu sama dengan rec data. Nah, rec data ini dia itu sama dengan school data karena sudah kita inisiasikan. Lalu kita titik data SMP berarti dia masuk ke yang data SMP titik nama. Dia mengambil dari nama, dari variabel nama yang ada terdapat data parsingnya. Untuk selanjutnya kita sama sebenarnya, dan untuk yang di jumlah itu karena datanya bertipe integer, kami menggunakan toString agar dia bisa dipanggil menjadi sebuah string, tipe data string. Lalu ada metode one support navigation up dengan tipe data boolean. Lalu dia mengulang dengan return super, yaitu mengulang ke data tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kepada saudari Nitalia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman activity SMA, halaman layoutnya. Berikut merupakan tampilan pada SMA berikut, di mana untuk membuat tampilan seperti ini digunakan atau dideklarasikan seperti berikut, menggunakan table layout. Di dalam table layout terdapat table row, kemudian di dalam table row terdapat text view. Pada table layout,
Di sini dibuat layout width, layout height dengan diisi match parent. Kemudian tools konteksnya dihubungkan dengan SMA activity. Kemudian untuk memperindah tampilan dibuat backgroundnya, didesain terlebih dahulu, kemudian ditambahkan pada project dan dipanggil pada Android background. Kemudian di sini terdapat table row untuk menampilkan data sekolah dengan padding topnya 10 dp dengan gravity center, artinya teks yang ada ini diletakkan pada bagian tengah. Kemudian terdapat margin top atau jarak antara teks ini dengan pada bagian atas tampilan sebesar 150 dp. Untuk mendeklarasikan teks data sekolah, di sini terdapat text view dan diberi dengan ID, vjudul, dengan layout width match parent, beserta layout gravity-nya center, tulisannya berada pada tengah, dengan padding 15 dp, dengan teks data sekolah, beserta teks colornya adalah ini, dengan text size 35 sp, serta teks stylenya bertipe bold atau tebal. Kemudian terdapat table row yang kedua untuk menampilkan nama sekolah. Di sini terdapat dua text view, yang membedakannya adalah pada text view yang sebelah kiri ini untuk memberi teks nama sekolah, kemudian pada bagian kanannya untuk menampilkan data dari JSON yang ada. Diberi ID dengan nama nama. Kemudian terdapat layout height wrap content beserta layout margin left 20 dip dan margin right-nya 20 dip. Artinya jarak antara kiri dan kanannya adalah 20 dip. Kemudian dengan tipe data bold dengan besar tulisannya atau text size-nya 17 sp dengan color berikut beserta weight-nya 1. Kemudian terdapat juga table row untuk menampilkan text view alamat. Untuk mendeklarasikan alamat ini, kode yang digunakan juga sama untuk menampilkan nama sekolah. Hanya membedakannya adalah ID-nya. Itu juga untuk menampilkan status dan juga jumlah siswa yang ada. Di sini yang dibedakannya adalah ID-nya. Itu misalnya status dengan ID status, misalnya jumlah siswa, maka diberi ID V jumlah siswa. Fungsi diberi ID di sini adalah agar ketika nantinya diberi fungsi, maka fungsi tersebut akan ditautkan atau dikaitkan dengan data yang ingin kita ambil. Setelah mendeklarasikan tampilan layout ini, maka kita membuat class dengan nama school data, di mana pada school data ini terdapat variabel yang ada, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel var data SMA yang dihubungkan dengan class data SMA, yaitu yang kelas ini. Di dalam data SMA terdapat variabel lagi, di mana terdapat var nama dengan tipe data string, var alamat, dan status dengan tipe data string. Terdapat juga variabel jumlah siswa dengan tipe data integer. Setelah membuat kelas data SMA, maka di sini kita membuat SMA activity, kelas SMA activity. Pada kelas ini terdapat
import yang kita gunakan seperti ini. Selanjutnya, kita deklarasikan kelas SMA Activity ini dengan private var binding, dihubungkan dengan activity SMA binding. Kita bindingkan sama dengan activity SMA binding the inflate layer inflator. Kemudian kita set content view binding.route. Kemudian ambil data, kita startkan. Support active action bar, set display home as up enable true. Kemudian pada ambil data ini dideklarasikan lagi pada metode yang ini, yaitu private fun ambil data. Kita trade kan, dan kita returnkan trade. Di dalam metode ambil data ini terdapat variabel URL. Variabel URL ini digunakan untuk menampung link. Link yang kita taruh di sini adalah link yang kita gunakan untuk mengambil data JSON yang akan kita tampilkan pada halaman data. Kemudian terdapat variabel connection untuk mengkoneksikan HTTP URL connection. Kemudian di sini terdapat pengkondisian if dan else. If jika connection.response code yang merespon, maka dia akan menjalankan variabel input system, kemudian input stream reader, kemudian rect.js, GS, sama dengan JSON, from JSON input stream reader, diambil dari school data class, kemudian kita update rect, input stream reader.close, kita input system kan close. Jika pada if ini tidak dapat memenuhi kondisi if ini, maka dia akan ke else dan akan mengeluarkan teks gagal mengambil data. Kemudian terdapat juga metode update rect yang berhubungan dengan ini, di mana metode private fun update rect ini diambil dari rect data school data dari yang ini. Kemudian kita run on UE trade. Kita Kotlin run kan. Kemudian kita bindingkan. Artinya kita mengambil datanya. Yang pertama kita bindingkan venama. Venama ini dari ID yang telah dideklarasikan sebelumnya pada bagian layout. Yaitu ini. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pada binding ini kita mengambil ID-ID yang ada untuk diisi sesuai data JSON yang ada. Kita bindingkan .venama, .text sama dengan rect data, yaitu school data, diambil dari data SMA, .nama. Kemudian terdapat juga binding v alamat, untuk mengambil data dari data SMA, diambil data alamat yang ada. Kemudian terdapat juga binding v status, yang diambil dari kelas data SMA dari nama status yang ada. Terdapat juga binding v jumlah siswa, yang diambil dari kelas data SMA dengan nama jumlah siswa, kita adapt to string kan. Kemudian pada bagian metode ini terdapat metode fun on support negative up dengan tipe data boolean, di on back creates, kemudian di return super on support negative up. Nah, pada kelas ini saya ulangi lagi bahwa pada kelas SMA Activity ini digunakan untuk mendeklarasikan fungsi
Fungsi yang sebelumnya pada text view ini adalah kosong. Kemudian pada bagian tadi, kelas tadi, kita ambil datanya dari data yang tadi, yang diambil dari URL ini, dari data JSON ini. Maka data tersebut akan secara otomatis terisi pada bagian ini sesuai dengan ID yang telah kita deklarasikan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam membuat halaman untuk menampilkan data sekolah SMA ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sekaligus mengakhiri penjelasan dari kelompok kami. Nah, pada menu Kids School ini, di sini saya membuat bagian SMK ya, yakni pada bagian ini nanti user ataupun pengguna dapat mengambil data SMK dari link yang telah dimasukkan pada JSON. Nah, untuk sebelum itu kita perlu membuat pada Android manifest itu, yakni ini use permission. Di sini gunanya itu untuk mengatur apa namanya akses internet. Jadi data itu akan diambil menggunakan akses internet. Jadi kalau misalkan nggak ada internet, maka datanya nggak bisa terambil. Nah, setelah mengatur dari Android manifestnya, kemudian kita perlu mengatur pada Gradle-nya. Pada Gradle-nya, binding artinya true. Nah, jadi setelah menambahkan ini juga kita tambahkan di sini di implementation.com Google kode JSON 2.8.9. Jadi ini setelah kita sinkronkan Gradle-nya, kemudian di sini akan ada muncul menu sinkron pada atas pojok kanan atas dari layar. Nah, setelah kita sinkronkan, maka Gradle tadi akan tersinkronkan dan program dapat mengambil data yang dari link yang telah kita inputkan pada main activity-nya. Nah, setelah kita mengatur Gradle ataupun mensinkronkan Gradle, maka saatnya kita membuat tampilan pada aplikasi ini. Nah, sini kan saya membuat tampilan pada SMK, yakni Vocational High School. Jadi, sini kita menggunakan table layout seperti biasanya. Nah, dari table layout ini, dia akan terdiri dari table row ataupun baris dan text view-nya. Nah, sini kan kita menggunakan table layout, lalu dengan background yang kita import dari drawable. Jadi, sini saya beri nama SMK. Kemudian setelah itu ada table row pertama, yakni yang menampilkan judul, data sekolah, dengan padding top itu 10 dp, gravity-nya di center, dan layout margin top-nya itu sebesar 150 dp. Nah, kemudian dengan tulisan di sini kita menggunakan text view, yang kita beri nama dengan v judul, ID v judul, kemudian wide ataupun luasnya itu 206 dp, gravity itu secara center, layout span-nya 2, padding-nya juga 15 dp, dan dengan teks data sekolah yang berwarna hitam ataupun black, kemudian size-nya ukuran dari teks itu 35 sp. Kemudian dengan tekstil gayanya itu bold, tebal. Nah, kemudian di tabel row kedua, di sini, ini menampilkan menggunakan margin top-nya, layout margin top-nya itu sebesar 25 dp. Lalu dengan menggunakan text view juga, wide-nya sebesar web content, teksnya itu dengan nama, kemudian ada pun ukuran dari nama tersebut sebesar 25 sp dengan color black dan tekstilnya bold. Kemudian layout margin left-nya itu sebesar 40 dip. Kemudian ada text view sampingnya berada sebelah kan ada nama nih tabel row pertama. Kemudian sebelah itu akan bersampingan dengan text view. Jadi dalam satu row. Dengan ID, kita kasih ID V nama, kemudian height ataupun tingginya itu besar web content, margin left-nya 25 dip, margin right-nya itu 20 dip, kemudian text size-nya itu sebesar 20 sp, text style-nya bold, kemudian text color-nya juga black, dengan weight ataupun berat dari data kita ambil nanti ada sebesar 1. Dan kita tutup dengan table row. Kemudian selanjutnya juga ada table row kedua, yakni alamat. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, layout margin top-nya itu 25 dip dengan text view ataupun wide. Luasnya itu sebesar web content dengan teks. Teksnya ini alamat. Ini alamat yang berwarna black dengan style bold dan size ukurannya itu sebesar 25 sp. Lalu margin left itu 40 dip. Kemudian ada sampingnya lagi text view yang bergandengan.
kita beri nama ID v alamat, kemudian height atau tinggi itu sebesar web content, margin left-nya 20 dip, margin right-nya 20 dip juga, kemudian text size-nya itu 20 sp, text style-nya itu bold, text color-nya juga black, weight ataupun beratnya itu juga sama-sama 1. Kemudian ada tabel row keempat, yakni ada status, ya, layout margin top-nya juga 25 dip, kemudian text view yang pertama, yang ini, sebesar ataupun seluas wrap content dengan teksnya itu status, text size itu 25 sp, kemudian text color-nya juga black, kemudian text style itu bold, kemudian margin left-nya juga 40 dip. Nah, kemudian setelah itu ada lagi sampingnya yang bergandengan dengan data yang awalnya. Jadi sini ada text view, kita beri nama ID v status dengan heading yaitu wrap content, margin left-nya 20 dip, margin right-nya 20 dip juga, text size ataupun ukuran itu sebesar 20 sp, text style-nya itu bold, text color-nya itu black, dan weight-nya juga 1. Terakhir, ini ada tabel row terakhir, kan ini satu, dan ini 1 tabel row yang terakhir. Nah, ini ada dengan white ataupun white itu wrap content, teks yang pertama ya, dengan teksnya itu jumlah siswa, dan warna hitam ataupun black, dengan size ukurannya 25 sp, dan stylenya juga bold, secara bold, kemudian margin left-nya juga 40 dip. Kemudian ada teks view yang kedua itu kita beri nama ID v jumlah, lalu layout height yang sebesar wrap content, margin left-nya juga 20 dip, margin right-nya 20 dip, text size-nya 20 sp, text style bold, color-nya black, kemudian weight ataupun beratnya itu sebesar 1. Kemudian dengan tabel row. Nah, setelah membuat desain, maka kita perlu membuat dua class ya sebelumnya di sampingnya itu, untuk mensinkronkan data yang akan kita panggil pada main activity nanti. Nah, kita membuatnya itu di sini. Nah, pada bagian main activity ini caranya gampang saja, itu cukup kita klik kanan pada kursor, kemudian new, tambahkan Kotlin class atau file. Nah, kemudian kita beri nama apa nih? Misalkan karena saya membuat data SMK, maka pertama kali yang saya lakukan adalah membuat data SMK Kotlin. Nih, yang ini. Nah, jadi kita buka nih. Nah, sini saya membuat class SMK dengan menggunakan tanda kurung, kemudian kan sebenarnya itu kurung kurawal. Apabila kita menggunakan kurung kurawal, maka variabel yang kita inputkan di dalam ini akan terjadi error dan tidak bisa kita panggil. Jadi kita harus menggunakan kurung biasa. Setelah menggunakan kurung, maka di sini saya telah menginputkan 4 variabel ya. Ada variabel nama dengan tipe datanya string, alamat juga tipe datanya string, status tipe datanya string, dan terakhir ada variabel jumlah siswa yang tipe datanya itu integer dikarenakan berbentuk angka. Setelah membuat class SMK, maka kita perlu membuat JSON-nya, JSON-nya. Jadi sini saya beri nama JSON SMK. Nah, sini menggunakan class JSON SMK dengan variabel data SMK yang mengambil data pada kelas SMK sebelumnya, kelas SMK yang sebelumnya kita buat sebelumnya. Nah, setelah membuat kelas ini, maka kita hanya perlu terakhir itu membuat pada main activity SMK-nya. Nah, setelah kita membuat itu, maka kita perlu mengimportkan nih semua library yang kita gunakan dalam membuat ini. Seperti ini, setelah Anda lihat sendiri. Nah, kemudian kita menggunakan class main activity, yakni compare activity, kemudian menggunakan fair binding. Activity main binding telah kita sinkronkan juga sebelumnya. Override fun on create, save instance state, terus inflate binding sama dengan activity main binding, di inflate, terus layout inflate. Setelah itu setelah mengambil data, lalu ambil data, lalu start, maka programnya akan dimulai. Nah, kemudian sini ada metode private fun, ambil data, yang menggunakan thread ya, dengan bantuan thread. Nah, sini kan kita menggunakan variable binding, agar fungsinya itu yakni untuk mengaitkan tampilan. Nah, kemudian di sini kan ada metode private fun, ambil data, yang menggunakan bantuan thread. Nah, kemudian kita masukkan fungsi return thread, yakni di sini kita menggunakan variabel URL dengan https ikan-my.id JSON. Jadi ini merupakan link yang akan kita gunakan pada program ini, artinya program ini akan mengambil data dari link URL yang telah kita kaitkan pada program ini. Nah, kemudian dengan variabel file connection URL open connection as http URL connection, kemudian if apabila connection itu response kode, maka akan menampilkan
Kemudian apabila tidak, bukan else, jadi binding fee judulnya teks your data is failed. Artinya apabila tidak menampilkan, maka akan menampilkan teks ataupun notifikasi, yakni data Anda gagal. Nggak akan, artinya itu nggak bakal terambil gitu. Nah, kemudian kan di sini ada variabel input stream, ada connection-nya menggunakan koneksi, input stream reader, dan variabel rex JSON menggunakan JSON from JSON. Nah, terakhir ini kan ada namanya metode update rec atau rekejasa dari rec JSON SMK. Artinya pada metode ini, jadi dia itu fungsinya untuk mengambil data dari data SMK yang ada pada JSON menggunakan thread juga. Lalu fungsi Kotlin di run dengan binding v nama sesuai dengan ID yang telah kita buat pada tampilan sebelumnya. Jadi kan di sini binding v nama teks dan terus mengambil datanya rec data SMK dot nama. Kemudian v alamat, data alamatnya itu dari data SMK kan menampilkan alamat. Kemudian selanjutnya juga ini kan nama ID-nya kan pertama itu v status dot text, lalu akan mengambil data status pada data SMK yang telah kita masukkan pada link URL sebelumnya. Nah, terakhir juga ini ada v jumlah, nama ID itu v jumlah, kemudian akan mengambil data jumlah siswa dari URL data siswa, data SMK yang telah kita kaitkan sebelumnya, kemudian string. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, sekaligus mengakhiri penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.